Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo MGP Gacor Mania, selamat datang kembali di channel kesayangan kita, tempat kita mengupas tuntas setiap jengkal lintasan, setiap detik balapan, dan tentu saja setiap drama yang ada di MotoGP. Hari ini kita akan membahas fenomena yang luar biasa, sebuah dominasi yang belum pernah kita saksikan lagi sejak beberapa tahun lalu. Kita akan bicara tentang Marc Marquez dan bagaimana Grand Prix Ceko 2025 telah membuktikan satu hal, bahkan The Alien pun akan kesulitan mengalahkan dirinya sendiri dalam perburuan gelar juara dunia tahun ini. Teman-teman sekalian, kita baru saja melewati cuplikan Grand Prix Ceko yang mendebarkan dan hasilnya sebuah masterclass dari seorang Marc Marquez. Dia tidak hanya menang, dia menguasai balapan. Ini bukan lagi soal siapa yang mengalahkannya, tapi lebih kepada apakah ada yang bisa menghentikan Marc Marquez meraih gelar juara dunia ke-7 di kelas utama. Mari kita lihat angka-angka gila ini. Setelah 12 putaran, Marc Marquez dengan motor Ducati pabrikannya telah memenangi 8 Grand Prix dan 11 sprint race. 8 akhir pekan dia berhasil meraup 37 poin penuh dan kini dia memimpin klasmen dengan keunggulan 120 poin yang tampak tak tergoyahkan. Bayangkan 120 poin saat MotoGP memasuki jeda musim panas 3 minggu ini. Bisa dibilang tidak ada satupun pembalap yang pergi berlibur dengan harapan bisa menghentikan Marc dinobatkan sebagai juara dunia 2025 jauh sebelum sesi terakhir di Valencia pada November. Ini adalah dominasi yang luar biasa. Beberapa dari kita mungkin teringat dominasi serupa yang pernah kita lihat dari Marc Marquez sendiri saat ia melaju meraih gelar juara dunia 2019 bersama Honda. Kala itu ia sudah menang 7 kali setelah 12 putaran dan unggul 78 poin dari Andrea Dovizioso. Tapi ingat, tahun 2019 itu ia masih dikalahkan secara adil di Austria, Italia, dan Inggris. Nah, mari kita bandingkan dengan 2025 ini. Jika kita hanya menghitung poin dari Grand Prix, mengabaikan sprint race untuk perbandingan setara dengan 2019, Marquez di tahun 2025 hanya terpaut 4 poin dari margin yang ia raih pada tahap yang sama di tahun 2019, dan itu termasuk 1 DNF di kota, posisi ke-12 setelah kecelakaan di Jerez, dan finish ketiga di Silverstone yang membatasi kerusakan. Kontrasnya di 2019 ia hanya punya 1 DNF. Angka-angka ini berbicara banyak. Tentu saja motor yang ia kendarai di tahun 2019 dan sekarang sangat berbeda. Namun perubahan kunci yang jauh lebih penting antara kedua periode ini adalah kondisi fisik Marc Marquez. Di tahun 2025 ini ia sudah berusia 32 tahun dan ia harus mengubah gaya berkendaranya secara fundamental untuk beradaptasi dengan cedera lengan kanan serius yang dideritanya 5 tahun lalu di Jerez. Faktanya, tepat 5 tahun setelah akhir pekan di Brno itu, lintasan karir Marquez berubah total dan dia menandai momen itu di Grand Prix Ceko kemarin dengan kemenangan di sprint yang luar biasa meskipun ada masalah tekanan ban sebelum mendominasi Grand Prix 21 putaran hari Minggu. Saya bertaruh pada diri saya sendiri di akhir tahun 2023, ujarnya setelah Grand Prix Ceko. Saya hanya memutuskan untuk mendapat motor terbaik di grid dan mencoba memahami apakah mungkin untuk kembali ke performa terbaik saya, dan saya berhasil. Memang benar, 5 tahun itu sulit, tetapi di saat yang sama saya banyak berkembang secara pribadi, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional, dan sekarang saya sedikit lebih dewasa, lebih tenang. Kata-kata itu menunjukkan bahwa kita tidak hanya melihat Marc Marquez yang lebih cepat, tapi juga Marc Marquez yang lebih komplit. Rata-rata poin per ronde yang ia dapatkan adalah 31,75 dari total 37 poin.
yang mungkin diraih setiap akhir pekan. Angka itu 10 poin lebih banyak dari rival terdekatnya, Alex Marquez. Belum ada pembalap Ducati yang memenangkan 5 Grand Prix berturut-turut sampai Marc Marquez melakukannya di Brno. Dan kini hampir tidak ada pembalap yang tampak mampu menghentikan apa yang tampaknya tak terelakkan ini. Beberapa orang mungkin akan mengatakan, tapi tidak ada yang pasti di MotoGP, dan mereka benar. Cedera lengan serius 5 tahun lalu membuktikan itu. Ada juga yang mengangkat isu tahun 1992 dengan Mick Doohan, yang tampaknya akan meraih gelar juara 500cc pertamanya sebelum mengalami cedera kaki yang parah di Assen. Dari perspektif itu, 10 ronde terakhir jelas bukan kekalahan telak. Tapi satu-satunya cara siapapun kini berpeluang mengalahkan Marquez adalah jika ada kejadian luar biasa seperti cedera parah. Memang benar, paruh kedua musim ini 10 balapan tersisa merupakan keuntungan besar, dan sejujurnya saya hanya bisa kalah. Aku Marc. Saya harus tetap berkonsentrasi seperti sebelumnya. Mari kita lihat bagaimana Marc Marquez bermain-main dengan lawannya di Brno. Kecelakaan di kualifikasi hari Sabtu membuatnya kehilangan pole position yang kemudian diambil oleh Pecco Bagnaia. Tapi itu tidak terlalu berpengaruh di sprint. Marquez langsung memimpin di tikungan 3 dan memperlebar jarak. Meskipun sempat harus memanfaatkan slipstream dari KTM Pedro Acosta untuk menjaga tekanan ban depan Michelinnya. Setelah masalah itu beres, ia dengan mudah menyalip Acosta lagi di putaran kedua terakhir. Di Grand Prix, ia harus menunggu hingga putaran ke-8 untuk memimpin. Rencananya adalah memimpin sejak awal, tapi Bezzecchi yang melaju kencang dengan Aprilianya membuatnya sadar bahwa mencoba mengimbanginya di awal terlalu beresiko. Marquez tahu bahwa begitu ban mulai menurun, saat itulah ia akan mengambil alih. Dan benar saja, di tikungan 3 Marquez menyalip Bezzecchi, menangkis serangan balasan dan tidak pernah disalip lagi. Ia mencatatkan waktu singkat di bawah 1 menit 54 detik untuk memperlebar jaraknya menjadi lebih dari 1 detik, dan sejak saat itu tidak ada yang bisa mengejar. Yang lebih gila lagi, lap tercepat Marquez 1 menit 53,691 detik tercatat pada putaran ke-15 dari 21 putaran. Di putaran terakhir, ia bahkan masih melesat dengan catatan waktu 1 menit 53,8 detik. Ia kemudian menjelaskan bahwa ini adalah caranya menghindari terulang kecelakaan di kota. Ia sengaja bermain-main dengan kecepatannya agar pikirannya tetap fokus. Tentu saja, salah satu alasan saya melakukan kesalahan di Austin adalah kehilangan fokus, ujarnya. Lalu masalahnya, solusinya, jika Anda membuat beberapa kesalahan, Anda harus memperbaikinya. Sekarang saya bisa menjaga konsentrasi dengan lebih baik, yang sebelumnya bukan masalah dalam karir saya. Terkadang ketika Anda memiliki keunggulan besar, sulit untuk mempertahankan intensitas yang sama. Tapi seperti hari ini, beberapa putaran saya memaksakan diri lebih keras, beberapa putaran lebih sedikit. Hanya untuk terus bermain dengan mental saya, bukan dengan batas kemampuan motor. Ini menunjukkan betapa matangnya Marc Marquez sekarang. Dia tidak hanya cepat, dia juga cerdas dan psikologis. Ironisnya, para pesaing Marc Marquez justru membuat hidupnya menjadi sangat mudah pada tahun 2025 ini. Posisi Paul Bagnaia di Ceko membawa secercah harapan, tapi ia kehilangan podium di sprint karena masalah teknis, dan kemudian masalah pengereman kembali menghantuinya di Grand Prix. Ia hanya mampu finish ketiga. Sepanjang musim ini, hanya 2 kali ia benar-benar memimpin tim pabrikan Ducati. Dan kedua kesempatan itu, Marc Marquez justru mengalami kecelakaan. Alex Marquez yang umumnya menjadi lawan utama Marc Marquez juga mengalami akhir pekan yang buruk di Brno. Ia pulang tanpa poin, dan meskipun sprintnya sedikit tidak beruntung, pelapis yang sobek jatuh di bawah rodanya, pensiunnya di Grand Prix sama sekali tidak perlu. Ia tidak sabar menyalip Joan Mir yang lebih lambat. Ia terjatuh dan membawa motor Honda itu bersamanya.
kita sedang berada di salah satu momen terbaik dalam karir saya, ujar Marc Marquez di Brno. Perasaannya seperti tahun 2019 atau 2014. Saya berkendara dengan sangat baik, saya tenang, saya bisa mengatur balapan sesuka saya. Marc Marquez sudah sulit dikalahkan tahun ini, tetapi mereka yang seharusnya menjadi pesaing utamanya telah membuatnya sangat mudah untuk membawa dirinya ke posisi puncak kejuaraan seperti sekarang. Kritik bahwa pembalap seperti Alex Marquez dan Pecco Bagnaia kurang agresif melawan Marc Marquez kini terbantahkan. Masalahnya bukan kurang agresif, tapi mereka belum cukup baik untuk memberikan tekanan berarti. Tapi teman-teman, ada satu hal yang mungkin bisa memberi sedikit gangguan bagi Marc dan Ducati di paruh kedua musim ini, Aprilia. Di luar perebutan gelar, Ducati sebenarnya tidak tampil gemilang di Ceko. Hanya 2 Desmos edisi yang masuk 10 besar. Namun, Aprilia kini tampaknya benar-benar melangkah maju dan siap bersaing untuk meraih kemenangan balapan secara reguler. Marco Bezzecchi tampil solid sepanjang akhir pekan, memimpin Grand Prix 7 putaran sebelum akhirnya finish kedua di belakang Marquez. Aprilia kini telah meraih 1 kemenangan dan 2 podium Grand Prix sejak akhir Mei, dan mereka menunjukkan konsistensi yang lebih baik daripada KTM. Bezzecchi sendiri di Brno, meskipun kalah dari Marquez, kecepatan rata-ratanya hanya 0,094 per detik per putaran lebih lambat. Ini menunjukkan potensi besar dengan Jorge Martin yang kembali ke Aprilia dan mulai beradaptasi. Mereka bisa menjadi kejutan di paruh kedua musim. Jadi, Marc Marquez kini berada di posisi yang sangat nyaman. Dia mengendalikan penuh keunggulannya di klasmen. Namun, jika Aprilia mempertahankan momentumnya, hal itu mengancam akan memberi Marc dan Ducati sesuatu untuk dipikirkan di 10 putaran terakhir. Sobat MGP Gacor, bagaimana pendapat kalian? Apakah Marc Marquez akan terus melaju tak terbendung? Atau akankah Aprilia atau mungkin ada pembalap lain yang bisa memberikan perlawanan nyata? Sampaikan opini kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel MGP Gacor agar tidak ketinggalan setiap update seru dari dunia MotoGP. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap gaspol! Subscribe sekarang di channel MGP Gacor. Bersama kita raih prestasi yang